sini saya akan menjelaskan tentang analisis keseimbangan teori ekonomi makro. Analisis keseimbangan dalam teori makro itu merupakan suatu konsep yang penting yang mana untuk memahami bagaimana perekonomian itu dapat mencapai keseimbangan antara penawaran dan juga permintaan agregat. Keseimbangan makroekonomi ini tercapai ketika penawaran agregat itu sama dengan permintaan agregat. Keseimbangan ini dapat digambarkan dengan menggunakan model AD spasi AS. Model AD spasi AS ini merupakan suatu model yang digunakan untuk menganalisis keseimbangan makroekonomi. Model ini terdapat dari dua kurva. Yang pertama ialah kurva permintaan agregat sama dengan kurva AD. Ini menunjukkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang dan jasa yang diminta. Yang kedua ialah kurva penawaran agregat sama dengan kurva AS. Ini menunjukkan hubungan antara tingkat harga dan juga jumlah sebuah barang dan jasa yang ditawarkan. Keseimbangan dalam model AD dan AS ini tercapai ketika kurva AD berpotongan dengan kurva AS. Titik potong ini menunjukkan bahwa tingkat harga dan jumlah barang dan jasa yang seimbang. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan. Keseimbangan makroekonomi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang diantaranya yang pertama ialah perubahan permintaan agregat. Perubahan permintaan agregat ini dapat menyebabkan suatu pergeseran kurva AD. Yang kedua ialah perubahan penawaran agregat. Perubahan penawaran agregat dapat menyebabkan penggeseran kurva AS. Yang ketiga, kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini dapat mempengaruhi suatu suku bunga dan jumlah uang yang beredar sehingga mempengaruhi keseimbangan makroekonomi. Yang keempat ialah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi belanja pemerintah dan juga pajak sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan makroekonomi. Dampak perubahan keseimbangan. Perubahan keseimbangan makroekonomi dapat memiliki dampak pada beberapa variabel ekonomi yang antara lainnya ialah tingkat harga, di mana perubahan keseimbangan dapat mempengaruhi tingkat harga. Yang kedua ialah jumlah barang dan jasa. Perubahan keseimbangan dapat mempengaruhi suatu jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Yang ketiga ialah pengangguran. Perubahan keseimbangan itu dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Kebijakan untuk mencapai keseimbangan, pemerintah dan bank sentral ini dapat menggunakan beberapa kebijakan untuk mencapai keseimbangan makroekonomi. Antara lainnya, yang pertama, kebijakan moneter. Bank sentral itu dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mengatur suatu suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Yang kedua ialah kebijakan fiskal, yang mana pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal ini untuk mengatur belanja pemerintah dan pajak. Dengan demikian, analisis keseimbangan dalam teori ekonomi makro ini merupakan suatu konsep yang paling penting untuk memahami bagaimana perekonomian ini dapat mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan agregat. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.